warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Seperti biasa, selamat bertemu dengan saya kembali, yaitu di channel saya, Yayang Lesmana. Dan gimana nih kabar kalian semua teman-teman? Hari ini seminggu tidak ketemu, gimana nih kabarnya? Coba di kolom komentar. Ya, saya sih ingin tahu aja gitu teman-teman, kabar kalian gimana gitu. Tidak lepas dari saya selalu berharapan baik pada kalian semua yang nonton video saya ini. Bukan saja penggemar channel YouTube saja, tetapi buat orang-orang yang baru mampir ke channel saya juga. Harapan baik selalu menyertai kalian semua. Pokoknya gini deh, siapapun yang nonton video ini, baik sengaja ataupun tidak, ataupun iseng, ataupun penggemar channel YouTubeku, aku akan selalu terus mendoakan kalian. Semoga kalian makin dimudahkan rezekinya, makin dimudahkan urusannya, dan makin bahagia hidupnya, ya. Sehatlah badannya, dan mudah-mudahan kalian ada yang cita-citanya belum terkabul, semoga dengan izin Allah cepat terkabul ya. Amin. Oke teman-teman, ya seperti biasa aja teman-teman. Di video ini kita berbagi info yang manfaat lah gitu ya, dengan cara menuangkan puisi unek-unek indah saya kepada anak yang hebat ini, yang telah berhasil menolong saya dengan inspirasinya. Teman-teman juga sudah tahu lah gitu ya. Dan mungkin bagi yang bosan silahkan skip aja, jangan nonton ya. Ini demi supaya kamu bahagia gitu. Dan bagi yang penggemar channel YouTubeku atau yang baru mampir tapi suka dengan puisi saya, silahkan tinggalkan komentar yang indah ya kalau bisa. Gimana buat puisi lagi yang lebih indah dan lebih manfaat pastinya. Karena saya ingin gak mau buat puisi itu sekedar kata-kata aja. Saya ingin puisi ini bisa manfaat dan mengandung doa di dalamnya. Itu yang puisi yang bisa dibilang puisi yang berkah gitu. Oke teman-teman, ya saya di sini hanya silaturahmi dengan kalian semua karena seminggu ya tidak ketemu. Kan biasa saya buat konten tentang Dede Nopal itu hanya video pendek biasa. Nah ini panjang nih videonya, dan semoga teman-teman terhibur ya. Mohon maaf bila tidak terhibur, karena saya buat video ini jujur saja hanya untuk menumpahkan unek-unek saya yang indah, yang baik ini kepada anak hebat yang menginspirasi ini, dengan di dalamnya isinya nasihat yang indah, nasihat yang baik tentang harapan dan doa ya, cuman diracik dalam puisi. Semoga kalian suka, semoga kalian bisa terinspirasi, dan semoga terhibur dengan apa yang saya katakan ini. Dan juga semoga buat kalian
menikah, semoga nanti anaknya bisa sesoleh sepintar anak ini ya, bahkan lebih. Amin. Itulah doa dari saya ya. Diaminkan dong ya di dalam hati Anda. Semoga Anda nanti ketika udah menikah dan ingin punya anak, semoga anak kalian sehat, bisa sesoleh dan sepintar anak ini ya. Malahan bisa lebih menjadi orang besar dan manfaat bagi banyak orang, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, supaya agak penasaran, gak gegetan, gak buang-buang waktu gitu. Langsung saja saya, ini mah hanya ialah teman-teman, sekali lagi bagi yang mungkin bosan dengan video saya, tolong skip, stop lah ya, tolong. Dan kalau suka silakan nonton dan tinggalkan komentar kalau bisa. Kalau gak bisa gak apa-apa, yang penting Anda doakan ya, semoga anak ini tambah baik, istiqomah dalam kesalehan dan kepintarannya ya, semoga. Amin. Oke, langsung saja kita buat puisi yang indah buat anak ini ya. Oke teman-teman, ini dia puisinya. Dede Nopal, kamu memang mutiara kecil, tapi luar biasa menyinari diriku. Dengan inspirasimu, sehari-hari masih terngiang-ngiang sinaran cahaya yang kau sinarkan lewat mutiara kelebihan dirimu. Kamu hebat, Dede. Kecil-kecil sudah bisa memberi arti buat orang lain, termasuk diriku. Aku gak nyangka bisa seindah ini, tertolong oleh Allah yang maha kasih dan sayang. Aku bersyukur sekali. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Dede Nopal. Doaku selalu akan memelukmu, menjagaimu, dan menemanimu ya Dek. Dede yang kuat ya, yang sabar. Kalaupun gak ketemu dengan aku, gak apa-apa. Yang penting Dede semoga bahagia ya, makin sehat badannya, banyak rezeki, banyak untung, dan semoga Dede juga makin tenang ketika menghadapi orang yang menyakiti. Percayalah Dede, orang yang menyakitimu itu adalah jatah ujianmu, supaya kamu dewasa, tambah kuat, dan nanti lulus dalam ujian. Kalau sudah lulus, dan nanti Dede akan dipercaya rezeki yang besar oleh Allah. Amin. Bisa rezeki bahagia, rezeki makin sehat, terhindar dari kecelakaan, rezeki materi,
berupa uang. Pokoknya tidak ada kesabaran yang sia-sia, Dede. Tidak ada. Jadi Dede gak usah khawatir ya. Aku tidak pernah bosan, Dede, untuk mendoakanmu. Ya, wajar aja, karena aku masih sayang. Aku ngepen sama kamu, Dede. Sehat-sehat ya. Aku membuat konten ini untukmu, Dede, dan untuk menginspirasi orang-orang yang menonton video saya. Semoga terinspirasi. Semoga suatu saat nanti Dede bisa menemukan video ini dan bilang terima kasih kepada Allah dan kepada saya. Tapi kalau tidak ketemu, tidak apa-apa deh. Yang penting Dede selalu ketemu dalam doaku. Dede bisa ketemu dalam anganku. Gak apa-apa. Yang penting Dede sehat selalu ya. Kuatlah dan sukseslah. Itulah harapan saya padamu ya, Dek. Denopal, aku selalu membayangkanmu. Ingin segera melihat kamu sukses dan bahagia, serta bisa membahagiakan kedua orang tuamu dan bermanfaat buat banyak orang. Itulah harapan yang kadang menghantui saya, Dede. Selalu menghantui setiap malam. Ingin lihat Dede cepat kaya raya, sukses, cepat besar ya, Dede ya. Cepatlah membahagiakan kedua orang tuamu ya, Dede ya. Dan bermanfaatlah ya, Dek, buat banyak orang. Karena tujuan hidup itu adalah untuk ibadah, yaitu untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, menolong orang yang membutuhkan, mengasihi anak yatim, dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kekurangan, baik kekurangan uang ataupun kekurangan bahagia yang lain. Itulah angan-anganku yang kadang menghantuiku. Semoga angan-angan ini bisa kenyataan.
Dede Nopal, aku benar-benar setiap hari kadang teringat terus sama kamu, Dek. Ingin saya itu membahagiakanmu. Ingin kalau aku bisa ada waktu, bisa belajar dengan kamu, Dek. Dan meringankan bebanmu. Aku ingin berarti bagimu, Dek. Aku ingin manfaat bagimu. Aku ingin bahagiakanmu, menolongmu, dan belajar denganmu, Dek. Itu adalah fenomena terindah bagi diriku, Dek. Aku berharap seperti itu, dan aku berharap semoga Allah mendengar doaku ini. Tetapi gak usah ditanya, Allah pasti mendengar. Walau diucapkan begini, dalam hati pun Allah sudah mendengarkan. Aku hanya bisa berdoa, mengharapkan ini terjadi. Dan niatku murni, ingin bermanfaat. Itu saja buat kamu, Dek. Apalagi anak yang hebat, yang luar biasa, kayak seperti kamu, Dek. Aku merindukan itu. Kau pun tidak terkabul. Yang penting aku terus bisa ada waktu untuk transfer doa yang terbaik, yang terindah bagi anak yang hatinya indah, yang menolong saya. Dan semoga para penggemar channel YouTubeku, atau bagi siapapun yang baru mampir di video ini dan mendengarkan suara saya ini yang indah, kata-katanya untuk anak yang indah hatinya, bisa terbantu, terinspirasi, dan merenungkan, dan berkahlah buat dia, berkahlah buat mereka. Itulah harapan yang terindah dari diri saya, Dede Nopal. Semoga kadang-kadang anganku juga berkata, semoga Dede bukan cuma aku yang menyayangi Dede, yang mengagumi Dede. Semoga di tempatmu, di pertemananmu, baik pertemanan tetanggamu
atau pertemanan sekolahmu Dede, atau pertemanan di tempat ngajimu. Semoga banyak yang suka, banyak yang menyayangi Dede Nopal juga ya Dede ya. Amin. Itulah harapanku agar Dede makin meningkat rasa bahagia Dede dan mengeluarkan potensi-potensi indah yang masih terpendam di diri Dede. Amin. Dede Nopal semoga kalau Dede mendengarkan video ini, semoga Dede bisa bahagia karena saya sangat sayang sama Dede, sangat mengagumi Dede. Dan para penggemar channel YouTubeku pasti banyak juga yang sayang dan mengagumi Dede. Aku berharapnya Dede buat konten seperti ini bukan cuma menumpahkan unek-unek yang terindah yang terpendam untukmu, tetapi aku juga berharap semoga makin banyak orang yang sayang sama kamu deh, karena terinspirasi dari kamu yang saya ungkapkan ini di video ini gitu Dede. Dan akhirnya saya juga berharap semoga para penggemar channel YouTubeku ini bisa membantu menyalurkan doa untukmu Dede yang baik hati, dan ridho Allah pun turun kalau banyak yang mendoakan. Semoga karena makin banyaknya doa yang kita dapatkan dari manusia yang ditransfer, makin cepat lah ridho Allah itu turun. Itu juga harapanku Dede, harapan saya itu untukmu, itu hadiah untukmu, dan terwujudlah cita-cita muliamu Dede, dan bahagiakanlah kedua orang tuamu, dan bermanfaatlah bagi banyak orang agar kita bisa hidup bahagia dan berkah dunia dan akhirat. Amin. Karena Dede bisa berarti bagi orang lain itu bahagia sekali Dede. Aku juga ingin bahagia lewat ingin berarti bagi Bude. Dede gak usah terima kasih pada saya kalau Dede terbantu ataupun terkabul doa Dede dari banyak doa dari disalurkan dari penggemar channel YouTubeku atau diriku ini. Tapi Dede berterima kasih lah kepada Allah ya, karena saya di sini hanya mungkin dipinjam
oleh Allah untuk menyayangimu, mendoakanmu. Karena mungkin Dede sudah banyak berbuat baik pada orang lain. Dan saya, penggemar channel YouTubeku, yang mengagumi Dede juga mungkin hanya sebagai alat, hanya sebagai pinjaman Allah untuk membalas kebaikan Dede. Hanya dengan doa ataupun harapan. Jadi Dede gak usah terima kasih sama aku ya. Kalau nanti atau segera impian Dede segera tercepat terkabul. Itu bukan karena saya deh. Itu karena Allah yang mengabulkannya. Terima kasihlah kepada Allah ya. Ya deh ya. Simpanlah kalau perlu video ini. Kalau Dede mendengarkan itu juga. Kalau tidak mendengarkan ya gak apa-apa. Semoga berkahlah, bahagialah hidup Dede. Hidup yang indah adalah mencari keberkahan, bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu harapanku deh padamu. Ya Dede ya. Dan Dede, walaupun jarang ketemu Dede dengan aku, gak apa-apa Dede. Meskipun kadang aku kangen sih, tapi gak apa-apa. Yang penting Dede di sana sehat. Itu sudah pasti harapan saya. Ya sudah Dede. Semoga semua doa yang dipanjatkan orang tuamu juga untukmu cepat segera terkabul juga. Amin. Tapi aku yakin Dede, orang yang terbantu itu, aku yakin bukan cuma aku, tapi banyak juga yang terbantu oleh inspirasimu deh. Aku yakin bukan cuma aku aja yang ngepen, yang mengagumimu. Aku yakin Dede bukan cuma aku, banyak di luar sana. Ya cuman saya gak tahu. Setiap orang punya pennya masing-masing. Apalagi orang yang sebaik Dede. Ya begitu Dede. Orang yang biasa aja ada yang ngepen, banyak malahan mah. Apalagi orang yang sepintar Dede, sebaik Dede. Wah, itu lebih banyak Dede jumlahnya dibanding ngepen sama orang-orang yang biasa. Gitu deh. Cuman kita gak tahu. Mungkin ada yang diam-diam ngepen dan sayangnya sama Dede. Gitu deh ya. Semoga Dede dengan banyaknya yang ngepen ini membuat Dede hidupnya semakin bahagia, semangat,
mampu meraih cita-cita yang Dede impikan ya deh ya. Dan kamu itu Dede luar biasa. Udah mah kamu itu pintar, baik, suka menabung. Kamu itu Dede lucu juga, menggemaskan. Itu pun kalau menurut saya Dede. Nah, keren banget deh aku itu. Bangga sama kamu deh. Kamu itu benar-benar anak yang begitu luar biasa. Aku bangga deh. Gak nyangka Allah bisa mengirim mutiara yang indah ini, yaitu yang dihinggapi keinsanan kecil yang indah seperti Dek. Dan kamu mampu sekarang sudah menyinari hidup saya dengan inspirasimu. Kamu bagaikan mutiara kecil yang bersinar luar biasa Dek. Begitu Dede Nova. Dan aku bangga sekali. Gak nyangka ini luar biasa berkahnya kamu Dede menginspirasi aku. Semoga makin banyak ya Dede kamu menginspirasi banyak orang ya, karena tujuan kita itu untuk bermanfaat buat banyak orang. Aku gak nyangka Dede, sumpah. Dan pertemuanku ini dengan Dede tidak ada yang kebetulan. Semua atas izin Allah. Semua sudah diskenariokan oleh Allah. Sehelai rambut jatuh pun atas izin Allah. Apalagi Dede, apalagi saya ditolong oleh Dede, diinspirasi oleh Dede. Semoga Dede makin baik ya di sana, di rumah Dede, dan makin sehat. Jagalah kesehatan baik-baik ya Dede ya. Sayangilah diri Dede. Dede sayang kan diri Dede. Kan diri Dede Nopal itu kan diri yang baik, yang soleh. Tolong sayangi ya, agar Dede bahagia dan aman. Begitu Dede ya. Sayangi juga ayah dan ibumu yang biasa telah mengurusmu dari kecil Dek. Mintalah doa ke ibumu ya. Aku akan terus mengenangmu Dede, sampai kapanpun. Aku akan ingat dengan inspirasi yang kau tunjukkan kepadaku. Aku mohon maaf Dede bila aku tidak mampu banyak untuk membalas kebaikanmu. Kamu itu menginspirasi hanya hal sepele, tetapi kamu telah berhasil membawa perubahan yang besar bagi hidupku Dede. Dan semoga Allah lah yang membalas kebaikanmu Dede berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga para penggemar channel YouTubeku makin banyak lagi terbantu
dan tertolong olehmu ya deh ya, sehingga mereka juga sama seperti aku dede nantinya ngepen dan sayang juga sama kamu. Setuju gak deh? Mudah-mudahan ya dek. Dede Nopal, kamu anak yang begitu benar-benar membuatku terngiang-ngiang terus deh, sama kebaikan hatimu, sama keindahan yang begitu luar biasa. Tak mampu lagi aku melukiskannya, saking indahnya. Ada yang bilang kok bagaikan bintang kecil yang berhasil menyinariku, sehingga aku tercerahkan dan membawa perubahan besar. Allah begitu baiknya ya, begitu luar biasanya ciptaan Allah yang bernama manusia. Meski banyak kekurangan di sisi lain, tetapi di saat kelebihannya muncul, di saat kelebihannya digunakan, itu mampu membuat orang terbantu. Luar biasa. Ini benar-benar bukan main. Jarang-jarang dede anak kecil seperti kamu bisa menginspirasi banyak orang. Tetapi kamu luar biasa. Luar biasa. Semoga makin berkah ya deh ya, inspirasi yang kamu telah tunjukkan ke duniamu, tunjukkan ke dunia luar. Teruslah ya deh ya, sedekahkanlah semua inspirasimu kepada orang yang membutuhkan ya deh ya. Bahagia banget bila dede bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa membanggakan kedua orang tua dede. Itu adalah kebahagiaanku deh. Kan dede orang baik ya, orang baik sepertimu aku yakin deh pasti dimampukan rezekinya. Karena ada ridho ilahi, hidupmu dimudahkan urusannya, dilapangkan hatinya, sehingga lapang rezeki. Begitu dede. Dede Nopal. Sampai kapanpun, bila aku teringat terus sama kamu, aku akan terus mendoakanmu deh. Dede yang tenang ya. Jangan pikir dede ketika berjuang, ketika belajar, di situ dede merasa sendiri. Gak ada yang mendukung, gak ada yang perhatikan, gak ada yang mendoakan. Itu salah deh. Itu dede tertipu oleh pikiran dede. Kalau berpikir seperti itu, aku yakin 1.000.000%. Kenapa dede? Kan gak mungkin ada manusia yang tidak satupun yang peduli gitu. Tidak ada yang satupun yang tidak peduli. Tidak mungkin. Pasti ada yang peduli. 1-2 orang. Itu pun dede ya, orang-orangnya yang pemberani, yang mengungkapkan sayang ke dede. Tapi orang yang pendiam mungkin, yang sukanya, yang ngepennya, mungkin dia
mau untuk mengungkapkan ngepennya sama kamu, Dek. Sebenarnya banyak, Dek. Banyak. Orang yang baik itu lebih banyak pennya dibanding orang-orang yang tidak baik. Itu sudah pasti itu. Ya, Dek ya. Jangan pikir diri sendiri. Doaku selalu menyertaimu. Doaku akan selalu menguatkanmu, Dek. Menjagaimu dengan keselamatan. Ya. Menjagaimu dengan keceriaan. Jadi yang bahagia ya. Yang sehat. Yang kuat ya. Yang tegar ya. Yang ikhlas kalau ada orang yang membuli Dede, menyakiti Dede, ya. Di situ Dede akan kuat, ya. Ingat Dede, karena di hati Dede itu ada Allah yang akan menguasai hati Dede Nopal. Belum lagi doa aku, ketiganya belum lagi kasih sayang aku Dede sama kamu. Dan malahan Maya deh ya, belum lagi doa-doa dan dukungan dari para penggemar channel YouTubeku, Dede. Jadi begitu banyak, Dede, dukungan dan doa yang akan menemanimu, yang akan menjagaimu, yang akan menguatkanmu. Masa kamu gak merasa bahagia sih, Dede? Masa kamu gak merasa tenang? Ya, yang bahagia, yang tenang ya. Simpanlah doa ini di hatimu, Dede ya. Kunci, kalau bisa biar gak lepas di hati Dede doa ini, agar ketika Dede ada kesulitan atau ada orang yang menyakiti Dede, ya, Dede bisa kuat. Karena di situ ada kasih sayang aku dan kasih sayang Allah. Setuju gak, Dede? Iya, begitu Dede. Dan Dede Nopal satu saat nanti, biar Dede kesini, biar Dede ketemu dengan aku ya, Dek ya. Aku janji akan bahagiain kamu, Dek, sepuasnya. Ya, ini sebagai kado dari saya karena ngepennya dan sayang saya sama kamu, Dek. Dan para penggemar channel YouTubeku, mohon doanya ya, selalu ya. Sebenarnya Pak penggemar channel YouTubeku gak usah ditanya, kau ngefans sama Nopal juga pasti setuju dengan saya. Malahan gak perlu ditanya. Mungkin penggemar channel YouTubeku akan berkata begini, Kak Yayang gak perlu diingatkan saya untuk mendoakan anak ini. Kan saya ngepen yang otomatis pasti mendoakan, mendukung pul. Ketika Kak Yayang gak usah mengingatkan ke aku, pasti begitu kau sama ngepen. Kalau di antara penggemar channel YouTubeku ini ada yang suka, yang ngepen, sayang juga sama Dede. Ya, terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman juga bisa kembali kepada teman-teman semua para penggemar channel YouTubeku yang berlipat-lipat ya kebaikannya. Dan saya juga di sini mendoakan dan mendukung bukan untuk Dede Nopal saja, tetapi bagi kalian yang terinspirasi juga dengan video puisi ini, untuk anak yang
baik dan pintar seperti Dede Nopal ini. Ya, semoga teman-teman semua di sana yang sedang dengerin puisi ini, semoga hidupnya makin diberkahi, rezekinya makin banyak, hidupnya makin bahagia, hari-harinya indah, tidurnya makin nyenyak, masa depannya indah, ya, dan makin sehat lah ya. Semoga, amin. Itu adalah ungkapan doa buat Dede Nopal dan juga para penggemar channel YouTubeku. Dede Nopal, aku berharap sekali Dede cepat sukses ya Dede ya. Semoga Dede makin bahagia. Doaku selalu menyertaimu Dede. Sejuta kali harapan padamu. Ku tak bosan untuk mengirimkan doa padamu Dek. Karena aku sayangnya luar biasa sama kamu yang punya hati yang indah, yang sudah mengindahkan hidupku dengan mutiaramu dari kelebihanmu yang menginspirasi saya sehingga saya tertolong sampai saat ini. Wow, luar biasa sekali. Dan Dede Nopal itu bagaikan cahaya yang indah, yang bersinar, yang punya banyak warna-warni kelebihan dari dalam dirimu yang dipancarkan ke alam semesta dan ke beberapa orang. Aku kagum deh, itu indah banget. Aku bangga banget sama pancaran cahaya indah dari hatimu deh. Aku doakan semoga cahaya ini jadi berkah, menjadi hidayah bagi banyak umat manusia, bahkan se-Indonesia. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah itu. Semuanya pasti mungkin. Dede Nopal, aku seneng banget deh bisa mendoakanmu setiap malam. Semoga semakin seringnya aku mendoakan ini, dan para penggemar channel YouTubeku juga yang pastinya mendoakan juga, yang pastinya bahkan bisa saja ada yang lebih khusyuk mendoakannya dibanding aku yang mungkin ngepennya lebih besar dibanding aku. Bisa saja kan begitu Dedek, kan kita gak tahu karena terbatas oleh uang dan waktu. Semoga ada ya Dedek, agar apapun yang Dedek inginkan, cita-citakan, selama niatnya baik, pasti dan pasti ada jalan, asalkan kita yakin aja deh, karena keyakinan adalah doa juga. Jadi hati-hati dengan keyakinan ya deh ya. Kita itu percuma bekerja keras, berdoa, tapi tidak yakin, percuma itu. Yang penting asa dulu harus ada.
Setelah berdoa, setelah itu harus ada keyakinan, Dede. Nah, setelah yakin kuat, nantinya akan ada keajaiban. Karena keajaiban itu hanya dapat dijemput dengan keyakinan, bukan keraguan, apalagi ketidaklayakan, yaitu pemantasan diri. Jadi ini nasihat indah untukmu ya Dek ya, untuk mencapai cita-cita yang Dede inginkan. Ya, pakai trik saya ini. Insya Allah, dengan izin Allah, pasti terkabul. Kalau Allah sudah mengizinkan, begitu Dede ya. Aku dan penggemar channel YouTubeku yang mendukungmu, menyayangimu, karena sayang dan suka juga sama Dede, tak pernah berhenti dan bosan-bosannya untuk terus transfer frekuensi positif berupa doa, harapan, perhatian, dukungan, dan pokoknya banyak deh, yaitu suara-suara yang indah untuk Dede Nopal yang baik, yang soleh, yang punya hati yang sangat indah. Terima kasih ya Dek, sudah menyinari hidupku sehingga aku tambah berwarna hidupnya. Inspirasimu begitu berharga, lebih berharga dari yang aku kira. Pertemuan kamu dengan aku tidak ada kebetulan deh. Semua sudah setting skenarionya oleh Allah. Bor-bor seperti itu Dede, sehelai rambut jatuh pun itu sudah atas izin Allah. Apalagi pertemuan Dede dan aku, itu sudah pasti atas izin Allah ini. Karena Allah pemilik segalanya. Dede Nopal milik Allah, ciptaan Allah. Begitupun aku dan semua orang penggemar channel YouTubeku, teman-temanku, teman Dede, semua milik Allah. Jadi Dede, jangan ragu ya untuk mencapai cita-citamu. Orang sebaik Dede, sepintar Dede, pantas untuk mendapatkan dan mewujudkan dan mendapatkan apa yang Dede cita-citakan. Pantas sekali. Ya karena Dede orangnya baik, pintar, rajin belajar, rajin menabung, suka berjuang, orangnya ramah, jagoan, disiplin, cermat,
Dan masih banyak lagi. Orangnya juga pantang menyerah. Dede mah semangat terus. Dede itu orangnya setia. Wah, pokoknya banyak sekali dek kelebihan yang Dede punya. Itulah alasan mengapa saya itu ngefans dan sayang sama kamu Dede Nova. Itulah alasanku. Semoga alasan ini menjadi kekuatan bagimu deh. Kekuatan juga bagiku. Bahkan berkah bagi para penggemar channel YouTubeku yang nonton, baik yang ngefans ataupun tidak. Semoga bisa terinspirasi dari kelebihanmu deh yang kau pancarkan itu. Indah menyinari hidupku, bukan main nikmatnya. Kamu itu indah banget Dede. Menurutku kamu benar-benar indah. Kalau tidak indah, tidak mungkin aku bisa ngomong seindah ini untukmu deh. Inilah energiku bisa ngomong indah ya, karena hatimu indah sehingga menarik aku mengeluarkan yang indah juga untukmu Dede Nova. Dek, bila ada orang yang menyakitimu, kamu yang tenang ya, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar ya. Di hati Dede ada doaku yang akan menguatkanmu. Tenanglah ya, percayalah, Allah selalu bersamamu deh. Aku dan Allah akan selalu ada di hatimu, menjagaimu dengan doaku, melindungimu dengan doaku. Semoga kau bahagia, dimudahkan senapasmu deh, bahagiamu, dimudahkanlah ikhlasmu, semudah napasmu. Para penggemar channel YouTubeku pasti setuju dengan apa yang saya ucapkan ini. Terima kasih ya Dede. Sekali lagi, aku tak mampu membalas kebaikanmu. Tidak mampu. Semoga hanya Allah yang mampu membalas kebaikanmu deh. Dimudahkan bahagiamu. Jika kamu sedih, percayalah, Allah akan segera menggantikan rasa sedihmu dengan kebahagiaan yang besar. Ya Dede ya, Dede yang sabar ya. Ketika Dede sedih, takut ataupun marah, Dede yang tenang ya. Ada doaku yang akan memelukmu deh ya. Dede gak usah khawatir. Meskipun Dede jarang bertemu dengan aku, meskipun jauh, tapi doaku, hatiku selalu dekat untukmu deh. Selalu menjagaimu, selalu mendukungmu, memperhatikanmu, peduli sama kamu Dede ya. Dede yang tenang ya, yang kuat ya. Aku terus mendoakanmu, terus dan terus.
karena aku sayang sama kamu deh. Berbagai penggemar channel YouTubeku sama seperti aku, pasti mendoakan untukmu yang terbaik juga deh. Bukan cuma aku yang mengirim hadiah doa untukmu. Ya, Dede yang tenang. Kau di sekolah ada yang membuli. Kasihan deh, orang yang memburimu itu tidak bahagia. Andai cukup dia bahagia, gak mungkin menyakitimu deh. Gak percaya? Coba aja Dede posisikan Dede ketika bahagia ya. Kepikiran gak ingin menyakiti orang lain. Coba renungkan aja deh. Benar kan apa yang saya katakan? Tidak bisa kan? Yang ada kita hanya ingin memberi kebahagiaan, membagi, ingin traktir deh. Malahan mah kau ketika jajan itu aneh aja gitu deh. Kau sedang bahagia gitu ya. Pamannya contohnya kita pun mendapatkan hadiah 1M. Amin. Ya, mudah-mudahan. Tiba-tiba siapa yang bisa aku sakiti hari ini ya? Gak mungkin kepikiran seperti itu. Aneh aja gitu. Nah, jadi terbukti kan bahwa orang yang menyakiti itu orang yang sedang tidak bahagia. Harusnya Dede kasihan, doakan deh ya. Ya saya tahu Dede mungkin kamu juga mungkin akan bilang kepada saya, emang gampang Mang Yang, sabar ikhlas tina jelema nyakitin. Iya deh, saya tahu, tapi berproses ya, dilatih. Aku juga dilatih Dede, dilatih terus. Kalau gak kuat, curhatlah kepada Allah ya. Kalau lebih bagusnya tahajud tengah malam deh. Itu hebat, dahsyat sekali untuk menyembuhkan luka batin yang Dede punya. Di situ Dede curhat sepuasnya deh, gak apa-apa. Apa adanya, silahkan. Karena saya juga praktekkan itu deh. Dan luar biasa, pong dadaku ini deh, tenang batinku ini, berlimpah kedamaian setelah saya curhat kepada Allah sepuasnya ketika ada orang yang menyakiti saya Dede. Dan nah, ini juga saya ingin kamu rasakan ya Dede ya. Dan para penggemar channel YouTubeku, para penonton yang biasa juga, kamu juga bisa dicoba, silakan ya. Silakan kamu ketika ada masalah atau baik ujian itu orang yang menyakiti ataupun masalah keuangan, kesehatan, silakan tahajud ya, curhat sepuasnya kepada Allah ya. Itu luar biasa deh teman-teman, lega banget, damai sekali. Pokoknya mungkin kalian gak percaya dengan apa yang saya katakan, silakan dibuktikan. Kalau memang benar apa yang saya katakan ini bohong, silakan buktikan aja teman-teman ya. Dede juga silakan buktikan deh, supaya ini saya bicara enggak cuma omdo doang nih. Saya itu bukan menggurui ya, bukan menggurui Dede, bukan menggurui semua penonton ini. Cuma saya ingin berbagi tips untuk supaya bisa sabar dan ikhlas ketika kita disakiti ya. Ya kalau disakiti sih tergantung, emangnya tergantung dari besarnya gitu. Apakah menyakitikah atau sangat menyakitikah atau benar-benar sangat menyakitikah, kan kita nggak tahu gitu ya. Ya kalau besar mungkin butuh proses lama lah untuk menyembuhnya, tapi setiap hari terus saya curhat kepada Allah. Begini doanya ya teman-teman, ini rahasia nih, saya share di sini gratis gak semua orang bisa tahu ini. Tolong manfaatkan ini ya. Kalau saya sih ya teman-teman, Dede Nopal, dengarkan ya, dengarkan ya. Saya itu ketika disakiti setiap hari terus curhat kepada Allah, meminta
berdoa dengan cara begini, ya Allah, aku terima ya sakit hati ini, meskipun gak mudah, tapi demi kebahagiaanku, aku terima, berusaha, gak apa-apa, supaya aku lulus ujian dan gak ada ujian susulan. Mudahkanlah sembuhnya luka batin ini, ya Allah, agar aku gak nyakitin orang lain. Karena orang yang banyak luka terkadang menyakiti orang lain, ya Allah. Mudahkanlah bahagiaku, mudahkanlah tenangku, agar aku bisa membahagiakan orang-orang yang berhak mendapatkan bahagia dariku, yaitu orang yang saya cintai atau yang mencintai saya, ya Allah. Nah, seperti itu teman-teman. Dede Nopal, saya itu berdoanya, minta petunjuknya, berdoanya, curhatnya kepada Allah. Ya sambil nangis juga, gak kuat mah gak apa-apa, apa adanya ke Allah itu gak apa-apa. Allah itu maha tahu, gak perlu pura-pura gimana gitu, apa adanya aja gak apa-apa. Yang tidak boleh itu apa adanya teh ke orang, ke tempat umum, apalagi ke keluarga, ke kakek nenek, tidak boleh gitu. Kakek nenek itu sudah ketegaran jiwanya lemah, kasihan. Ke orang tua juga jangan, kalau bisa cukuplah ke Allah curhat mah, atau ke orang yang lebih kuat dari kamu ya deh ya, atau lebih kuat dari punya ilmunya lah kalau bisa mah ya, agar punya solusi yang benar. Ya kalau kita curhat kepada seseorang yang gak punya ilmu, nanti jatuhnya malah label, mungkin itu salah kamu bodoh kali. Nah kan gak enak, udah mah kita itu terbeban banyak luka, ditambah luka lagi, tambah banyak saldo lukanya, kita mah perih deh, siapa yang rugi kan gitu. Itulah gunanya kita harus bisa cari orang yang bisa membantu kita, itu punya ilmunya gitu. Dede Nopal gitu teman-teman ya, ke penggemar channel YouTube gue. Mungkin ini video ke puisinya kok tiba-tiba ada nasihat. Ya seperti biasa teman-teman, saya itu buat channel di YouTube itu yang penting bukan puisi indah untuk Dede Nopal aja, tetapi saya itu tujuannya ingin bermanfaat buat banyak orang. Saya itu mikirnya gimana caranya supaya video ini bermanfaat. Nah, apa yang saya punya, kelebihan apapun yang saya punya, saya ingin disebarkan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa terbantu, terinspirasi. Kalau tidak, gak apa-apa teman-teman. Yang penting aku ini, karena ilmu itu amanah, selain dimakan oleh diri saya sendiri, harus dibagikan kepada orang yang banyak gitu, apalagi pada orang yang membutuhkan gitu teman-teman. Saya itu ingin berarti buat kalian semua, terutama untuk Dede Nopal juga. Saya ingin berarti buat dia. Kalau ada, saya ingin membahagiakannya sepenuh hati. Semoga Dede Nopal satu saat nanti bisa bertemu dengan aku. Aku pun di situ akan langsung bahagiakan sepenuh hati, menolong Dede, meringankan bebannya. Amin, semoga bisa ya teman-teman, doanya ya. Saya itu kangen banget sama Dede, ingin ketemu, ingin membahagiakannya, karena Dede itu orangnya baik. Teman-teman juga udah tahu lah. Nah seperti itu ya teman-teman, ini hanya sharing aja ya. Dan teman-teman, kedua ya, orang yang menyakiti itu kadang-kadang dia itu dipinjam Allah, menjadi jatah ujian buat kita. Kalau nggak lewat dia, tetap akan lewat orang lain. Dan suatu saat nanti pun teman-teman juga, Nopal ataupun saya, sama oleh Allah itu akan ada skenario dipinjam Allah untuk menjadi jatah ujian bagi siapapun. Nggak lewat aku, tetap akan lewat orang lain. Jadi percuma ya, jangan kabur ya ketika ada orang yang menyakiti, jangan membalas ya teman-teman, tolong ya. Ini pengalaman saya nih, saya berbagi seperti ini. Saya juga ketika ada orang yang menyakiti, saya itu langsung memaksakan diri untuk memaksakan diri untuk memaknainya dengan baik gitu, dengan paksa. Saya berusaha di situ agar tidak berujung sakit hati yang tidak perlu lah gitu. Itu
meminjam seseorang untuk menyakiti saya atau kalian atau Dede Nopal itu ya deh ya, bukan niat untuk iseng, bukan niat untuk membebani, bukan, supaya jiwa kita itu tambah kuat, ibaratkan seperti olah jiwa lah, seperti olah jiwa gitu teman-teman. Dede, kalau ada orang yang menyakiti itu ya, kalau ingin sehat berarti kita itu harus diolah jiwanya lewat masalah, disakiti seseorang. Kan hidup tempatnya ujian, kita gak mungkin bahagia terus. Bahagia itu sederhana, bisa didapatkan dari rasa syukur, mencintai diri sendiri sepenuh hati. Itu hebat. Malahan ya teman-teman, Dede Nopal, kalau ingin aman ya cara bahagianya dan gak boros saldo bahagianya dicuri oleh orang lain terus, usahakan belajar untuk tidak ingin dihargai orang lain, tidak berharap bahagia kepada orang lain, tapi berharaplah bahagia dari Allah ya kalau bisa. Dan kedua, berharaplah bahagia itu dengan cara banyak bersyukur dan cintailah diri Anda sendiri sepenuh hati. Beneran teman-teman, ini tips mahal nih dari saya sharing gratis. Nah, saya ini dapatkan ilmu ini juga dari YouTube juga teman-teman, dari para penceramah, dari motivator. Nah, saya sudah merasakan nikmatnya teman-teman, saya pun sudah mempraktekannya dan luar biasa nikmatnya. Nah teman-teman, saya juga ingin kalian merasakannya ya. Semoga kalian bisa merasakan, dan nanti teman-teman setelah merasakannya, wah itu nikmat sekali teman-teman, tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, nikmat sekali. Yaitu minta bahagia kalau banyak bersyukur, dan cintailah diri teman-teman sepenuh hati ya. Rajinlah cintai, gak apa-apa ya. Oh, aku ingin nanti setelah 2 minggu aku akan kembali ke video ini ya. Kalau ini benar-benar berhasil membuat teman-teman bahagia ya. 2 minggu nanti ke depan silakan apa ya teman-teman. Saya ingin tahu nih, apakah ada orang yang ada hasilnya praktekkan apa yang sudah saya praktekkan, yaitu ilmu supaya bahagia gimana ya, silakan. Dan teman-teman, video ini cukup panjang ya, luar biasa, tapi gak apa-apa karena aku sayang sama Dede. Inilah bentuk saya itu, sayang sama kebenaran, suka sama kebenaran, sayang sama Dede, suka sama Dede. Saya rela ngomong berpanjang-panjang seperti ini, bahkan suara saya pun serak begini karena saking saya itu ingin bermanfaat dan bisa menolong kalian semua. Semoga sharing yang saya tadi bicarakan ya, dari menit awal sampai sekarang nih udah 1 jam lebih, semoga bisa berikan manfaat buat kalian semua ya. Dan mohon maaf bila ada perkataan yang tidak baik ya teman-teman dari saya, mohon dimaafkan. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya ya. Dan teman-teman, saya tahu teman-teman ya, menghadapi orang yang menyakiti itu tidak mudah. Tapi menurut pengalaman saya ya teman-teman, Dede Nopal, menghadapi orang menyakiti itu memang tidak mudah, tidak langsung sembuh bahkan, karena saya juga ngalamin. Tetapi ada yang lebih instan, maksud saya bukan instan deh. Ada yang instan, yaitu ketika teman-teman disakiti langsung ngomong begini ya, dia itu orangnya baik kok sama saya ya, dia menyakiti saya, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi ada trauma yang belum sembuh, ada luka batin yang belum sembuh, mungkin ada luka batin sama orang tuanya yang belum sembuh sehingga tumpahnya ke aku. Kebetulan ketemunya dengan aku sehingga tumpahnya ke aku, tetapi dia itu sebenarnya marah sama orang lain, bukan sama saya. Dia itu orangnya baik kok. Allah itu tidak pernah menciptakan orang jahat, kecuali orang itu tidak mau memaknai ketika ada masalah sehingga terluka, sehingga berbuat jahat.
Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman akan bilang, ini menggeneralisasi, aku enggak di masa dulu punya banyak luka batin banyak, tapi tetap aku tidak nyakitin orang lain, tidak menyakiti siapa-siapa. Iya teman-teman, kan gak semua orang itu sekuat kamu. Kebanyakan mah terkuat. Kebanyakan mah seseorang itu ketika ada luka batin mudah menumpahkan ke orang lain dengan cara menyakiti. Namun dia itu sebenarnya gak mau menumpahkan seperti itu. Itu hanya buang sampah luka aja, bukan niat menyakiti. Saking gak tahan teman-teman. Mungkin teman-teman akan bilang, enggak gitu juga kali, masa orang tidak bahagia, kenapa harus aku yang sakit hati yang harus jadi korban? Iya teman, itu kan gak sadar. Coba aja teman-teman ketika marah, kan pasti pernah marah tuh. Gak ada manusia yang sempurna, stabil terus, tenang terus, sabar terus, kan gak ada. Saya juga gak munafik teman-teman. Saya juga kalau ketika banyak luka batin juga, saya juga kadang menyakiti orang lain, tapi saya juga setelah itu menyesal. Kadang-kadang marah sama diri sendiri, kenapa diriku kamu itu marah kepada orang yang menyakitimu, padahal dia itu mungkin lagi capek. Kadang-kadang begitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman belajar sabar ya, belajar ikhlas ya, karena orang itu gak mungkin menyakiti kalau bahagia teman-teman ya. Dia itu gak sadar teman-teman. Coba teman-teman dalam keadaan sadar tidak, atau pas setelah menyakiti seseorang teman-teman sadar tuh, ada rasa menyesal tidak? Pasti ada gitu. Dan pasti teman-teman juga akan ngomong, aduh saya itu menyakiti dia, kenapa ya, padahal dia itu ya mungkin dia salah, tapi kan gak ada manusia yang sempurna. Wajar salah juga, saya juga salah. Saya juga kesal, gak mau disakiti. Kok aku menyakiti orang ini ketika salah, kenapa ya? Tak begitu teman-teman. Nah yang lain juga ya, orang yang menyakiti teman-teman juga begitu, punya perasaannya sama seperti teman-teman. Kenapa ya saya menyakiti orang itu ya, kepada dia itu mungkin lagi ada masalah, lagi gak bahagia. Kalau dia bahagia gak mungkin menyakiti gitu. Karena saya aja ketika bahagia sulit untuk menyakiti orang lain, malahan malu gitu. Seperti itu teman-teman. Pokoknya begini deh teman-teman. Mungkin teman-teman emangnya gampang yang maafkan orang lain? Ya saya tahu gak gampang, kan saya sudah bilang tadi gak gampang. Tapi menurut pengalaman saya teman-teman, hati ya, intinya gini teman-teman ya, banyak curhat kepada Allah. Mata dan telinga harus rajin dijaga. Ketiganya harus rajin memaknai hidup. Keempatnya harus banyak bersyukur, mencintai diri sendiri. Nah ini teman-teman, kalau kita mencintai diri sendiri, kita disakiti orang itu gak bakalan sesakit seperti yang teman-teman alami sekarang. Mungkin jatuh banget ketika disakiti, gak bakalan mungkin gitu dari nopal ya. Dari nopal juga bisa dilatih ya. Kalau kita itu sudah naik kelas terus dalam ujian hidup berupa disakiti seseorang, wah teman-teman, Dede Nopal itu nikmatnya luar biasa sekali. Kayak sudah punya segalanya, mobil mewah, rumah mewah, motor mewah, tidak akan menandingi nikmatnya kita bisa memaafkan orang yang menyakiti. Itu jauh lebih nikmat, seperti ke surga tapi belum ke surga. Beneran teman-teman, saya itu gak bohong, karena saya udah ngalamin teman-teman. Yang ngomong begini itu bukan omdo, bukan ngawang-ngawang atau apa itu ya, atau dongeng, bukan. Ini saya sharing pengalaman pribadi saya teman-teman. Karena saya juga waktu dulu itu di sekolah sampai SMP itu, SMA itu orang yang jelek-jelekan saya itu, teman-teman membuli itu,
lumayan banyak. Nah, inilah mungkin saya jadi kuat seperti itu karena saya mau belajar mengambil hikmahnya. Andaikan dulu saya nggak mengambil hikmahnya, mungkin saya tidak akan ngomong bisa sebijak, seindah ini. Teman-teman, saya memuji ya teman-teman, tapi ini saya lagi membicarakan hikmah efek samping dari kita bisa mengambil hikmah dari setiap ujian hidup. Gitu teman-teman ya. Silakan dipraktekkan. Jadi pertama, kita harus rajin curhat kepada Allah supaya tidak jadi beban. Ya, mintalah kepada Allah untuk bisa, ya Allah, kini mintanya ya Allah, sembuhkanlah luka batinku ini agar aku tidak nyakitin orang lain. Seperti itu aja teman-teman doanya. Ya, atau minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, boleh gak aku minta petunjuk kepadamu? Gimana caranya supaya luka batinku ini bisa sembuh? Seperti itu teman-teman. Itu juga bagus doa seperti itu. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Nanti Allah akan menunjukkan kepadamu teman-teman. Asal kamu peka aja sama petunjuk Allah dan ikutin, jangan dilawan, jangan dipikir apa sih ini cuma pikiran aja. Jangan seperti itu. Ya, ikutin petunjuk Allah. Cara pekanya gimana? Setelah besoknya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, tiba-tiba teman-teman di HP dipertemukan dengan ceramah. Langsung ada video ceramah tentang cara memaafkan orang menyakiti. Contohnya, mungkin itu petunjuk jawaban doa dari yang kamu minta teman-teman, yang kamu panjatkan. Jangan ragu, langsung klik, dengarkan, itu pasti petunjuk lo. Ya, tolong diklik. Kalau sampai ada kita itu ingin ahli sabar, setelah minta petunjuk, kalau besoknya atau 2 hari kemudian tiba-tiba di beranda ada video bertuliskan sehat cara memaafkan orang yang menyakiti. Langsung klik teman-teman ya. Mungkin itu petunjuk dari Allah ya. Gitu, jangan ragu, ayo klik. Kamu berhak bahagia teman-teman. Itu indahnya teman-teman, biar kita memaafkan itu lepas penyakit beban itu, dan kita pun jadi plong, enak dan lega. Beneran teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian mungkin ada yang gak percaya atau ragu-ragu, ya gak apa-apa. Saya juga begitu teman-teman. Dulu juga saya ketika downnya banyak disakiti orang lain ya, dari nopal, saya itu dikasih ceramah apapun yang gak mempan, sama seperti kalian. Masa kadang-kadang udah mendengarkan tiba-tiba tetap sakit hati ketika ada. Iya teman-teman, dilatih aja terus, nanti juga akan bisa kok. Barengi terus dengan doa ketika memaknai itu. Ya, yakin kok teman-teman, itu maha baik, maha penyayang, pasti mengabulkan doamu. Gak mungkin tidak, asalkan yakin, terus mau berjuang, terus berdoa, terus berusaha, itu aja cukup. Yakin aku pasti bisa memaafkan orang ini, yakin aku pasti bisa jadi ahli sabar. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, keuntungan bila kita ikhlas dan sabar ketika disakiti seseorang ya, dari nopal, untungnya itu banyak sekali. Salah satunya yaitu badan kita jadi sehat, karena 80% kata dokter penyakit badan itu berasal dari pikiran kita, dari perasaan kita. Ada beban batin yang dipendam, gak dikeluarkan dengan curhat, dipendam-pendam berharap waktu menyembuhkan, padahal waktu tidak menyembuhkan. Gitu. Buktinya apa waktu tidak menyembuhkan? Coba kalian kunjungi panti jompo, kasih layani dia, biarkan dia curhat, pasti keluar kalau batin masa lalunya, waktu kecil, waktu remaja, itu pasti keluar tuh. Padahal kan udah pikun ya, kalau sudah renta usianya
kakek nenek itu, tapi menceritakan luka batin itu detail teman-teman. Coba aja kau gak percaya. Nah, itulah bukti bahwa waktu tidak menyembuhkan. Jadi teman-teman harus berikhtiar karena waktu tidak menyembuhkan ya, berikhtiar untuk menyembuhkan segala luka batin yang teman-teman punya ya. Kamu berhak bahagia ya teman-teman. Dede Nopal yang aku sayangi juga, yang aku sukai juga. Silakan Dede juga praktekkan ya Dede ya. Semoga Dede bisa diberikan kemudahan oleh Allah, segera bisa ahli sabar ya. Dan saya pun sekarang teman-teman masih mengasah untuk terus dan ahli dalam sabar dan ikhlas. Ketika saya rapuh ya saya langsung berdoa teman-teman, begitu, agar tidak terpola gitu ya nantinya. Kalau kita disakiti, dia diamin, gak disembuhkan, itu bahaya banget teman-teman. Makanya saya itu langsung memaksakan diri untuk berdoa. Paling kedua itu saya memaksakan diri itu melihat yang lucu-lucu. Gitu teman-teman, itu trik saya ketika saya ada orang yang menyakiti saya gitu teman-teman. Begitu ya. Silakan teman-teman dipraktekkan ya. Semoga bermanfaat ilmu ini. Mohon maaf ya ada kesalahan dari saya, dari pembicaraan dari saya ya teman-teman ya. Begitu juga buat Dede Nopal ya. Dede, sampai kapanpun aku akan selalu mendukungmu, membahagiakanmu dan mendoakanmu ya. Dede sehat-sehat ya Dede Nopal, sehat-sehat ya teman-teman. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah berlipat-lipat kali ganda. Ya, amin. Ambil doa ini, katakan amin ya. Agar doa Allah cepat turun ya. Dede Nopal, sehat-sehat di sana ya. Kamu yang tegar, yang kuat ya. Jangan merasa sendiri, gak ada yang dukung, gak ada deh. Meskipun aku jauh, jarang bertemu, tapi hati dan doa selalu dekat untukmu. Gitu deh ya teman-teman, segitu aja video dari saya. Mohon maaf ya ada kekurangan kesalahan dari saya. Dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya nanti ya, yang akan lebih menarik lagi, yang akan lebih bermanfaat lagi buat kalian semua. Yang pastinya ilmu yang saya bagikan di video ini, saya akan berusaha ilmu ini, ilmu yang mahal, yang daging ya, ilmu daging nih yang saya berikan ini ya. Semoga teman-teman terbantu. Semoga teman-teman di sana ya yang nonton video ini, baik penggemar channel YouTubeku ataupun tidak, yang baru mampir ataupun Dede Nopal juga sedang nonton, saya doakan kalian semua cepat sukses, rezekinya makin banyak, makin bahagia, makin dimudahkan urusannya, makin ditenangkan dalam menghadapi ujiannya, dimudahkan ikhlas sabarnya, diberkahkan hidup dunia dan akhiratnya, dan dimudahkan pula tenangnya menghadapi orang yang menyakiti ataupun ada ujian lain-lainnya berupa uang ataupun ujian kesehatan. Gitu ya teman-teman, gitu ya Dede Nopal. Ya udah teman-teman, segitu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.